Yeah, yeah. Terima kasih V888 telah mengirimkan paket curahan hati spesial senilai 180.000. Surat cerainya sudah ditandatangani. Kalau kamu tidak menyetujui syarat-syaratku, jangan harap anak di dalam perut pelakor itu punya status yang sah. Aku akan membuatnya sama sepertimu, selamanya menyandang nama buruk sebagai anak haram. Adik kecil. Menguping pembicaraan orang itu tidak sopan loh. Every time I feel the cloud coming. Nanti aku traktir kakak minum. Anggap saja sebagai permintaan maafku, ya. And everybody in the room disappears to me. When I lie. Maaf. Malam ini aku tidak ada waktu. Tante, bukannya kamu bilang, dalam sebulan pasti akan menaklukkan tante tua itu, kan? Hari ini kan hari terakhirmu kerja. Kau belum berhasil juga. Diam. Aku sudah melakukan tarian striptis di sini selama sebulan. Sial, menari sampai aku sendiri jadi gatal. Itu semua kan karena kalian berdua taruhan denganku. Kamu kerja juga enggak rugi, kan? Bukannya setiap hari ada yang memberimu saweran. Sehari 180.000 loh. Sebulan juga sudah cukup buat beli mobil sportmu itu. Tahu. Pergi, pergi, pergi. Memangnya aku kekurangan uang segitu? Eits, jangan salah. Beri aku waktu 1 bulan lagi. Aku pasti akan menaklukkannya. Kalau tidak, aku akan mundur dari perebutan lahan di Nanjiang itu. Keluarga Kinku akan mundur dan menyerahkannya padamu. Hehehe. Oh ya, sepertinya aku sudah bisa memulai proyek Nanjiao. Siapa yang sedang kamu remehkan? Lahan emas yang bahkan seluruh grup perusahaan pun tidak bisa menyentuhnya. Ternyata mereka jadikan sebagai bahan taruhan. Kalau aku bisa mendapatkan lahan ini, aku bisa merebut kembali perusahaan LAN. Taruhan yang sangat menarik. Ikutkan aku juga. Kakak, kamu. Dalam 1 bulan, aku akan menaklukkan kalian bertiga. Kakak, maksudku bukan begitu. Kamu salah paham. Berani bertaruh. Bertaruh dengan kami. Hanya mengandalkan wajah cantikmu itu. Dasarnya adalah Berjingluo ini milikku. Bar termewah di seluruh kota ini milikmu. Berarti selama sebulan ini aku kerja untukmu, dong. Taruhan, ayo bertaruh dengannya. Semua yang datang ke bar ini adalah kalangan atas. Aku sudah naksir dia dari lama. Selama kita bertiga kompak. Tahan godaannya, dia pasti kalah. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Aku bantu kamu ke kamar mandi. Jangan bikin malu di depan wanita itu. Dia mabuk. Menurutmu, apa aku bisa menang? Mengataiku tante-tante tua. Ini hukumannya. Bukan aku yang bilang begitu. Oh, jadi maksudmu? Kamu mau aku menghukum orang lain seperti ini? Sialan, kalian lagi ngapain? Kalian berdua lagi ngapain? Feng Shu, jelaskan padaku. Kamu sudah lihat semuanya. Jelaskan apa? Dia hanya ingin memecah belah kita bertiga, lalu mengalahkan kita satu persatu. Kamu mengerti? Feng Shu, aku baru pergi sebentar. Kamu sudah tergoda. Aku tahu jadi jomblo dari lahir selama 20 tahun lebih itu tidak mudah. Tapi kamu harus kuat menahan godaan. Siapa menggoda siapa juga belum tentu. Brengsek, urusanku denganmu belum selesai. Kamu jelas-jelas tahu aku yang suka dia duluan.
Banyak sekali hal yang kamu inginkan. Mana ada yang tidak sekadar iseng? Apa? Kak, jangan percaya padanya. Dia itu brengsek, bukan orang baik. Dia itu licik sekali. Oh, kebetulan sekali. Aku juga bukan orang baik. Berhubung kalian sudah berhasil membuatku senang. Malam ini, semua aku yang traktir. Sampai jumpa. Tunggu. Kamu membuat hubungan kita jadi seperti ini, lalu mau pergi begitu saja. Bocah nakal, jangan macam-macam. Kenapa emosi sekali? Kamu cemburu, kan? Kamu cemburu, kan? Kamu curang. Perjanjian kita tidak melarang cium pipi, kan? Sampai jumpa. Selamat tinggal. Wanita ini bukan orang sembarangan. Zixuan, kamu lupa dengan taruhan kita. Kenapa tadi kamu tidak mendorongnya? Lalu kenapa kamu tidak mendorongnya? Ada apa di wajahmu? Aku diserang diam-diam. Bocah-bocah nakal, bersiaplah, permainan dimulai. Jelas-jelas aku yang naksir dia duluan. Aku. Sumpah, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya pun. Ini tidak adil, kawan. Selera Funanzou dalam mencari selingkuhan, benar-benar semakin buruk saja. Yang seperti ini saja dia mau. Xiao Liu, kamu benar-benar tidak takut mati ya? Kenapa? Anak di dalam perut selingkuhan itu sudah tidak sabar lagi. Wakil Direktur, apa kau mau menciptakan kecelakaan untuk menyingkirkanku? Supaya kalian berdua bisa hidup bahagia selamanya, begitu? Jangan banyak omong. Syarat ini sudah berulang kali kuberikan kelonggaran. Cepat tanda tangani kontraknya. Jangan tidak tahu diri. Funanzou, dengarkan aku baik-baik. Grup LAN adalah peninggalan dari ibuku. Kecuali kau mengembalikannya secara utuh, tanpa kurang sepeser pun kepadaku. Kalau tidak, sampai mati pun aku tidak akan bercerai. Kau juga tahu ini peninggalan ibumu. Tapi mau bagaimana lagi, kau ini seorang wanita. Dia menyerahkan perusahaannya kepadaku. Sekarang arus kasnya juga melalui tanganku. Semua urusan aku yang menanganinya. Termasuk giok pusaka keluargamu juga ada di tanganku. Nanzu. Mulai sekarang dan seterusnya, grup LAN, keluarga Jiang, dan juga putriku, kuserahkan kepadamu. Bibi. Anda tenang saja, aku bersumpah demi langit. Aku pasti akan melindungi Lin Lin sepenuhnya, agar dia hidup tanpa cemas seumur hidupnya. Diam, kamu tidak pantas menyebut nama ibuku. Dulu dia begitu percaya padamu. Tapi kamu, jenazahnya saja belum dingin. Kamu sudah begitu tidak sabar. Bekerja sama dengan para pemegang saham oportunis itu. Perlahan-lahan menyingkirkanku. Merampas harta keluargaku saja tidak cukup. Langsung punya selingkuhan. Sampai menghamilinya. Kak Jiang, jangan bicara sekasar itu. Yang tidak dicintai itulah orang ketiga. Apalagi Nanzou itu seorang pria. Punya teman wanita spesial di luar itu wajar. Sedangkan kamu, kalau begini terus, sudah tua dan tidak menarik lagi, apa masih ada yang mau? Oh, begitu. Bukankah Nona Bai yang paling tahu? Sudut pengambilan foto-foto itu lumayan bagus. Kenapa tidak kamu tunjukkan pada wakil direktur? Tak kusangka dia tidak menyebarkan foto-foto itu. Kenapa? Foto apa? Aku tidak tahu. Mungkin karena Kak Jiang seharian nongkrong di bar. Wajar kalau ada cowok-cowok iseng yang menggodanya. Dengan mukanya yang jutek seharian itu. Dingin dan kaku, tidak ada aura wanitanya sama sekali. Bahkan menawarkan diri pun takkan ada yang mau. Ah! Kak Jiang. Dia itu suamimu. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Suami, apa dia pantas? Funanzou, pernikahan kita selama 3 tahun. Kamu dan aku hanyalah rekan bisnis. Kamu memanfaatkan pengaruh keluargaku untuk memantapkan posisimu di keluarga Fu, hingga bisa mencapai posisimu yang sekarang. Hei. Naiklah, kuantar kamu pulang.
Kenapa sekarang mau menyingkirkanku begitu saja? Apa aku terlihat gampang ditindas? Kamu bukan begitu. Kamu hanyalah seorang yatim piatu. Kamu masih saja bergaya seperti nona besar. Bar butut ini. Aku bisa memberimu 15% saham perusahaan. Itu aku, Funanzu, si dokter dewa. Haha, kalau begitu aku tidak peduli. Ya sudah, kita ulur waktu saja terus. Toh yang hamil kan dia. Aku kan tidak buru-buru. Itu mobil siapa? Dilihat dari modelnya, sepertinya edisi terbatas. Sejak kapan Siang Ling kenal dengan orang seperti itu? Sialan si Feng Su, lebih mementingkan pacar daripada teman. Bajingan itu, bukannya tadi dia janji mau mengantar kita pulang. Beraninya Feng Su sendirian mendahului kita. Jia Ling dan Duan Ze naik taksi untuk mengejarnya. Hei, kamu tidak apa-apa. Memangnya taksi mana yang bisa mengejar mobil mewahnya itu? Satu persatu semuanya tumbang. Sekarang benar-benar harus mengandalkan aku untuk membalikkan keadaan. Bocah ini hebat juga ya. Cepat sekali sudah dapat nomor ponselnya. Apa susahnya mencari sebuah nomor telepon? Aku merasa tidak asing denganmu. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Kak, cara berkenalan seperti ini sudah terlalu kuno. Halo. Hei Kak, kamu sudah sampai di rumah. Besok makan bersamaku, mau tidak? Feng Su, kamu sedang apa sih? Kamu bajingan, sialan, jangan sentuh dia. Hong. Hang. Hei, kalian berdua sudah ciuman lebih dari 10 menit. Belum puas juga ciumannya. Feng Su, jangan sentuh dia. Biasanya kamu sok suci ya. Sekarang malah menikung teman sendiri. Hah. Siapa yang kamu bilang cewek gampangan hah? Hei kak, untuk lokasi makan kita besok. Kirimkan ke aku ya. Aku tutup dulu teleponnya. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Mau mampir minum teh. Kakak baru saja menerima ajakan pria lain. Lalu sekarang mengajakku. Apa kamu tidak kerepotan? Mau bagaimana lagi? Aku orangnya kompetitif. Aku tidak mau kalah taruhan. Jadi, kamu mengajakku hanya demi taruhan, begitu? Coba tebak. Selamat malam, adik. Ayo. Ini samudra sinar rembulan yang dipesan Tuan Qin. Terima kasih. Minta maaf dengan kalung berlian biru semahal ini. Berarti gajimu sebulan ini sia-sia, dong. Aku kemarin terlalu banyak minum. Itu semua karena Feng Su dan Duan Ze, dua anak itu memprovokasiku. Makanya aku jadi asal bicara. Kakak. Aku salah. Kakak, maafkan aku, ya. Suapi aku. Benar-benar mau minta maaf padaku, ya. Aku suka melihatmu menari. Coba kamu menari, mungkin saja aku tidak akan marah lagi. Di sini, aku harus menari tarian apa?
Yang seperti di bar itu. Bukan begitu, tapi di sini terlalu banyak orang. Cuma bercanda. Lihat, kamu sampai kaget begitu. Aku ke toilet dulu. Nanti ku pakai lagi. Halo. Kamu di mana? Sepertinya antingku ketinggalan di tempatmu. Aku tunggu kamu, oke. Sebentar lagi sampai. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Qin, kami sudah mencari dengan teliti di toilet. Kami benar-benar tidak menemukan wanita yang makan bersama Anda. Mengerti. Kakak, Kamu di mana sih? masa kamu meninggalkanku di sini begitu saja? Kakak, kamu pergi kemana? Kamu tidak mau kalungnya lagi. Masuk. Datang untuk mengambil anting. Sekalian mentraktirmu makan. Ini masakanmu. Jangan mimpi. Ini cuma beli di bawah. Bagaimana kamu tahu aku suka pedas? Jangan-jangan ini yang namanya ikatan batin. Jangan banyak omong. Kembalikan antingku. Kemarin kamu sengaja menggantungkan anting ini di dasiku. Sekarang kamu mau mengambilnya kembali semudah itu. Bukankah kamu sangat menikmatinya? Ambil sendiri saja. Trik anak kecil. Kamu pikir aku akan takut? Kakak tidak takut. Kenapa kamu menghindar? Fokus sedikit. Jangan bicara. Jangan pasang muka masam begitu. Kita cari asuh dulu untuk berdiskusi. Sudah kubilang wanita itu penggoda. Kamu malah nekat mengajaknya makan. Mereka datang. Apa aku perlu menghindar? Tidak perlu. Si asuh hari ini ditinggal Jiang Ling di restoran. Menurutmu harus bagaimana? Apanya yang bagaimana? Dia tergila-gila dengan wanita jahat seperti itu. Kamu tidak khawatir. Tunggu. Kenapa di bibirmu ada lipstik? Hah? Hari ini kurang istirahat. Waktu bangun agak pucat, jadi pakai riasan sedikit, begitu. Kalau begitu kenapa warna di bibirmu? Sama dengan warna lipstik Jiang Ling, iya. Kebetulan sekali, ya. Siapa yang membelikannya untukmu? Makanan kantor yang dibelikan asisten. Astaga, sudah dingin semua. Asisten mana yang cari mati? Hah. Berani-beraninya memberikan panekuk untuk makan siang tuan muda grup Fengju. Asisten itu namanya Jiang Ling, kan? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Fengku, bicara denganmu harus belak-belakan, iya. Jadi, yang tadi datang merebut Jiang Ling itu kamu, iya. Apa maksudmu? Aduh, sudahlah, apa pantas ribut seperti ini hanya karena seorang wanita? Semakin jauh kamu dari wanita itu, semakin baik. Bagaimanapun, istri teman tidak boleh diganggu. Sejak kapan aku menjadi istri Kinye? Jiang Ling. Kamu meninggalkanku sendirian di restoran.
Hanya untuk bertemu Fengku, kan? Kamu benar-benar ada main dengannya, iya. Tuan muda kecil, kamu cemburu. Aku usul kita bentuk aliansi untuk memboikot Jiangling. Nanti aku langsung buat grupnya, yang masuk grup langsung dapat angpau. Siapa cepat dia dapat. Asalkan kita bertiga bersaudara kompak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Baiklah, menang kalahnya taruhan ini bergantung padaku. Pak Fang, Wakil Direktur Lan Group datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Pak Feng. Jiangling, kenapa kamu ada di sini? Semuanya sudah jadi kacau balau begini. Kalau begitu, sekalian saja dinikmati selagi hangat. Izinkan saya memperkenalkan, Wakil Direktur Lan Group, Fu Nanzhou. Dia juga suami sah saya. Kakak, kamu sudah menikah. Hei, ini istriku. Kok kamu bisa sampai di sini? Pak Feng. Tuan Muda Qin, Tuan Muda Duan, semoga saya tidak mengganggu kalian semua. Merupakan suatu kehormatan bagi saya Nona Jiang bisa datang ke Fengju, sama sekali tidak mengganggu. Pak Feng, saya tidak tahu kalau Ling Ling begitu dihormati di sini. Kebetulan, hari ini saya ingin meminta bantuan. Ini proposal energi terbarukan dari Lan Group. Sebelumnya tidak pernah disetujui. Saya harap kali ini Anda bisa meloloskannya. Demi menghargai istri Anda. Kerjasama ini saya setujui. Benarkah, untuk detail kontrak, biar tim saya yang menindaklanjutinya. Terima kasih, Pak Feng. Cepat, ucapkan terima kasih. Cepat berterima kasih pada Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Cepat. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Feng. Kita semua sudah saling kenal. Tidak perlu sungkan. Tuan Feng, Anda bilang Anda kenal dengan istri saya. Tentu saja, aku sedang mengejar istrimu. Tuan Feng. Mengejar. Bagaimana mungkin? Wanita tua seperti Jiangling mana pantas? Tuan Feng, kenapa tidak bilang dari tadi? Itu adalah berkah untuk Ling Ling. Iya, kan? Aduh. Hei, ayo. Tuan Feng, bos. Tuan Feng sampai tertarik padamu. Itu adalah berkah terbesar dalam hidupmu. Temani Tuan Feng baik-baik, ya. Cepat, temani Tuan Feng. Song Nanzu, kamu ini masih manusia atau bukan? Hah? Dia itu istrimu? Iya. Memang istriku, apa kamu memperlakukannya seperti manusia? Dasar kau bajingan. Nanzhao, kamu baik-baik saja. Kak Jiang, kamu keterlaluan. Bukan hanya punya hubungan tidak jelas dengan Presdir Feng, kamu juga menghasut orang luar untuk memukuli suamimu sendiri. Dia adalah suami kakakku. Lalu kamu itu apa-apaan? Pelakor rendahan yang tidak tahu malu. Apa aku salah? Kenapa aku merasa tidak asing dengan wajahmu ya? Presdir Feng, Anda jangan sampai tertipu oleh wanita bernama Jiangling ini. Dia bukan hanya menggoda Presdir Feng. Anda juga punya hubungan tidak jelas dengan bajingan itu. Berpelukan di depan pintu toilet. Dia itu hanyalah seorang jalang murahan. Kembali. Presdir Feng, maaf, wanitaku tidak tahu aturan. Nanti aku akan memberimu pelajaran. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Yang terpenting adalah kerja sama kita. Wakil Presdir, tawaran besar ini akan saya terima. Mengenai kerjasama, tidak ada masalah. Feng Su, apa maksudmu? Kenapa kamu menyetujui kerjasama dengan keluarga Lan? Kalau aku tidak setuju, bagaimana Fu Nanzu bisa menjadi mantan suami? Bailu, jangan marah lagi. Maaf, aku minta maaf padamu, ya. Kamu menamparku Fu Nanzhou. Aku sedang mengandung anakmu. Kamu tega melakukannya di depan banyak orang. Di depan wanita itu kamu menamparku. Aku tahu.
Tapi tadi kamu hampir merusak rencanaku. Kamu tahu tidak, kesepakatan yang aku negosiasikan dengan Fengku. Kalau berhasil kamu tahu aku bisa dapat uang berapa banyak? Bai Long. Miliaran. Terus kenapa? Fengku menandatangani kontrak itu karena Jiangling. Kalau Jiangling benar-benar berhasil menempel pada Fengku, bagaimana kita bisa mengendalikannya nanti? Menempel apanya? Memangnya dia bisa menempel pada siapa? Dia itu pewaris konglomerat papan atas. Jiangling itu cuma seorang janda tua. Dia hanya main-main dengannya. Aku beritahu kamu, uang yang Jiangling dapatkan dengan tubuhnya, pada akhirnya semua akan benar-benar jatuh ke tangan kita. Paham? Jadi maksudmu? Sekarang yang terpenting adalah mengamankan Fengku. Selama kerjasama ini sudah pasti jadi. Aku punya banyak cara untuk membuat Jiangling pergi tanpa sepeser pun. Ternyata kamu lebih berpikiran jauh. Ayah. Kalian pulanglah, aku mau makan siang. Ayo pergi, Tuan Muda. Aku mau tanya sesuatu padamu. Tadi kamu bilang serius mau mengejar Jiangling, benar? Atau kamu cuma mau bikin si brengsek Funanzu itu kesal? Serius? Aku harus mendapatkannya. Sobat baik. Kamu tidak bisa begitu. Anjing saja tahu siapa yang datang lebih dulu. Aku yang lebih dulu menyukainya. Sudah, tenanglah. Kamu mau aku tenang bagaimana lagi? Katakan, apa aku bisa tenang? Xiangling, ini semua karenamu. Sekarang kamu puaskan. Anak anjing kecil ini emosional sekali. Kamu cemburu ya? Sejujurnya, dua-duanya adalah saudaramu. Jadi kamu di pihak siapa? Qiang Liangmi. Sobat, kita lihat saja nanti. Apa kamu benar-benar demi seorang wanita, mau membuat masalah sampai kita tidak bisa jadi saudara lagi? Dia bukan orang biasa. Dia adalah kekasih yang sudah kupilih. Kekasih pilihan. Sialan, malam itu siapa yang membawa kita ke bar Jingluo? Dan siapa yang sengaja memprovokasi Aye, menyuruhnya membuat taruhan bodoh itu? Sekarang kamu mau sok suci apa di sini, Bang? Sialan, dari awal sampai akhir ini semua rencanamu. Caramu memperlakukan Erren benar-benar istimewa. Ya, menjadikannya taruhan di antara tiga pria, begitu. Prosesnya tidak penting. Aku punya caraku sendiri. Cara apa? Hah? Yaitu menjadikannya sebuah pion, dan menjadikan Aye sebagai umpan, benar. Kamu hebat juga, ya, wanita saudaramu sendiri pun kamu rebut. Jadi, hari itu kamu tahu, aku sengaja membahas taruhan itu di luar ruang pribadi. Lalu, bagaimana kalau saat itu aku tidak mendengarkan? Maka sandiwara yang kamu rancang ini akan sia-sia, kan? Maka aku akan menyebarkan taruhan ini ke seluruh bar, agar semua orang tahu, atau menyuruh Aze duduk di sebelah bilik yang sering kamu tempati. Sengaja agar kamu mendengar Jiangling. Aku mengenalmu. Kamu tidak akan tahan, orang lain menganggapmu mangsa dalam pertaruhan ini. Jika kamu tahu, kamu pasti akan berbalik dan melawan. Feng Su, kenapa kamu melakukan ini? Untuk mendapatkanmu. Kali ini, kamu, Feng Su, karena sejak awal ini adalah permainan yang kamu rancang, maka aku terima aturan mainnya. Permainan berlanjut. Nona Jiao, beberapa tahun ini Funanzu hampir sepenuhnya melumpuhkan posisimu. Sekarang di atas kertas kamu memegang 5% saham grup LAN. Tapi di Dewan Direksi, kamu hampir tidak punya hak suara. Kali ini dia menggandeng grup Fengju. Tujuannya untuk memanfaatkan momentum dari proyek ini, agar bisa mendepakmu sepenuhnya. Paman Lin, sisa waktu kita berapa lama? Rapat pemegang saham ditetapkan 3 hari lagi. Setelah berhasil, dia akan membeli kembali secara paksa 5% saham di tanganmu. 3 hari, Paman Lin. Apa Paman percaya padaku? Sebelum meninggal, Nyonya berpesan agar aku bersumpah setia sampai mati. Nona Jiang, saya percaya. Baik.
Sampaikan pada para bawahan lama ibuku yang masih menunggu dan melihat. Suruh mereka bersabar sebulan lagi. Dalam sebulan, aku akan memenangkan proyek tanah Nanjiao, lalu merebut kembali grup LAN secara terhormat. Bos Jiang, ini dari tuan muda keluarga Qin, khusus untuk Anda. Apa-apaan si Tuan Qin ini? Nona Jiang, kamu sibuk saja dulu. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku kapan saja. Wah, Selamat ulang tahun. Tuan Qin, kamu sudah gila ya? Yeah. All right now. I had a dream. Last night, never slept underneath the moon. It was a hot evening in the middle of the summer, with the warm breeze blowing. Oh, she was so she. Adik kecil. Kamu mau jadi piala pertamaku, ya? Bukan Lia. Tapi pacar. Tuan Qin, apa kamu lupa kalau aku belum cerai? Aku bisa menunggumu kok. Baru saja cerai, langsung pacaran. Apa bedanya dengan baru keluar penjara langsung berbuat kejahatan lagi? Aku bukan bajingan seperti Fu Nanzu itu. Sialan, dia itu bajingan pun bukan. Dari awal kita sepakat ini cuma taruhan. Kalau kamu serius begini, jadi tidak seru lagi. Sekarang kamu pergi. Kamu tidak mau memenangkan taruhan itu, ya? Kalah menangnya taruhan itu bukan tergantung padamu, juga bukan pada Feng Shu, melainkan pada fotografer muda yang berdedikasi di luar sana. Iya, kan, Tuan Muda Duan, hehehe. Iya. Presiden Feng sudah tiba. Asu, kamu lihat, kan, Qin Ye malam ini pasti bisa mendapatkannya. Kamu, lupakan saja niatmu itu. Tuan Muda Duan, bukankah kamu menganggapku seperti monster buas, yang sangat ingin kamu hindari? Kenapa sekarang malah mencari berbagai cara untuk merekam video mesraku dengan Qin Ye? Kenapa? Kamu mau dengan tangan sendiri menyerahkan sahabat baikmu ke dalam mulut buasku ini. Begini, soal Qin Ye itu. Dia itu sangat keras kepala, tidak akan menyerah sebelum gagal total. Jangan lihat sekarang kamu membuatnya tergila-gila padamu. Nasihatku sama sekali tidak mempan padanya. Mungkin setelah mendapatkanmu. Beberapa hari kemudian dia akan bosan. Dan tidak akan memedulikanmu lagi. Hei, kalau tidak bisa bicara, diam saja. Jiangling, aku tidak akan mempermainkanmu lalu meninggalkanmu. Aku bersumpah akan selalu bersamamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku hanya ingin menggunakan video ini untuk menegaskan kepemilikanku pada Feng Shu saja. Kepemilikan, adik. Kalau aku tidak salah ingat. Sepertinya kita berdua tidak punya hubungan apa-apa, kan? Tapi jelas-jelas kamu juga suka aku, kan? Kalau tidak, mana mungkin kamu menyawerku selama sebulan? Aku ajak kamu makan, kamu juga setuju, kan? Kamu nggak mungkin membenciku hanya karena taruhan itu, kan? Bukan benci. Aku hanya tidak ingin pacaran saja. Tapi kenapa? Aduh, Qin Ye. Ayo kak, kalau kamu tidak percaya padaku. Aku akan membawamu bertemu orang tuaku sekarang juga. Biar mereka tahu kalau seumur hidupku aku hanya menginginkanmu. Xin Ye. Kamu gila, lepaskan aku. Feng Shui, cepat sekali kamu datang. Aku katakan sekali lagi padamu. Senang merekam videonya. Kalau kamu merasa terlalu bosan, nanti aku akan bicara pada kakekmu dan mengirimmu lagi ke luar negeri untuk diasingkan. Kamu mengancamku. Aze, meski kerjanya nggak jelas, masih lebih baik daripada kamu yang mengkhianati saudara. Aze sudah menceritakan semuanya padaku. Kamu hanya memanfaatkanku yang menyukai Jiangling, menjadikanku pion untuk mendekatinya. Padahal selama ini aku menganggapmu saudara baik, sangat mempercayaimu. Memang, lalu kenapa? Prosesnya tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Kamu harus buka matamu lebar-lebar dan lihat dia. Dia tahu semua ini adalah rencanamu. Dia sangat membencimu. Semuanya jadi sia-sia belaka.
Targetku dari awal adalah proyek tanah di Nanjiao. Soal kalian bertiga bisa menidurinya atau tidak. Aku tidak peduli. Apa? Wah, kamu licik sekali ya. Tanah di Nanjiao. Mimpi saja sana. Karena taruhannya sudah di luar kendali. Bagaimana kalau kita ubah sedikit aturannya? Aku mau dengar detailnya. Melihat kondisimu yang sekarang, sudah tidak ada gunanya lagi bertaruh. Kalau kamu bisa mendapatkan AC dalam waktu 1 bulan, maka proyek Nanjiao akan kami bertiga serahkan padamu. Dan aku jamin tidak akan ada yang berani merebutnya di Jiangchang. Sialan, apa urusannya denganku? Tidak mau, kamu gila ya? Kamu menjadikanku taruhan utamanya. Lebih baik ayahku menyuruhku kembali sekolah saja. Asalkan kamu mau menyerahkan proyek Nanjiao pada kami berdua. Toh kamu juga rela, aku tidak ikut denganmu. Bagaimana kalau aku yang memutuskan? Jika setelah 28 hari, AZ masih tetap setia dan tidak menyerah, maka Bar Jingluo akan menjadi milik Duan Ze dan Qin Ying. Dan kamu harus bercerai dengan Fu Nanzu. Jadi pacarku. Enak saja. Aku nggak mau bar apalah itu. Aku mau Jiangling. Kenapa kamu pikir aku nggak bisa mendapatkannya? Oh, dasar wanita jahat yang licik. Jangan harap kamu bisa menodaiku. Ayan, kamu tinggal tunggu saja terima barnya. HMPH. Kalau begitu lebih baik kamu berlutut dan menyerah saja. Oke, taruhannya diubah, aku terima. Sudah mengantuk, ayo pulang. Kak, aku juga ngantuk. Aku antar kamu pulang. Aku antar pakai mobil. Memangnya aku nggak kenal kamu? Hah, kamu mau antar dia pulang pakai mobil? Itu sih namanya mengantar ke tempat tidur. Caramu itu, apa bedanya dengan menawarkan diri? Heh. Setidaknya aku melakukannya terang-terangan. Tidak seperti orang licik yang bermain kotor dari belakang. Memakai teman sendiri sebagai pion. Kalau kamu berani ungkit masalah ini lagi, percaya atau tidak, aku hajar kamu. Menyebalkan sekali dia yang mengantar. Kamu. Aku yang antar. Aku tidak. Oke. Aku yang antar. Nanti Nona Besar Jiang jangan sampai menyesal ya. Baiklah. Ini mobilmu. Kenapa, kakak masih mau aku yang antar? Sudah lama tidak main mobil sport. Ayo, naik. Kamu yang menyetir. Kenapa? Tidak berani naik. Kan sudah sepakat aku yang mengantarmu. Kenapa kamu langsung naik begitu saja? Kalau kamu cerewet lagi, aku akan pulang sendiri. Aku peringatkan dulu ya. Aku bukan khawatir padamu. Aku khawatir dengan mobilku. Mobil ini baru kubeli. Kalau sampai kamu tabrakan, kuberitahu kamu. Kamu harus menggantinya 10 unit. Naik. Sasis mobil ini rendah. Orang biasa bahkan untuk duduk saja susah. Tidak kusangka ya. Teknik menyetirnya ternyata sebagus ini. Kalau dilihat terus, nanti kena biaya, Tuan Muda Duan. Kalau semudah itu terpikat, tantanganku jadi tidak seru dong. Siapa juga yang melihatmu? Aku sedang memperhatikan kondisi jalan. Nanti bisa-bisa ada polisi lalu lintas yang memeriksa kecepatan, pelan-pelan. Oh, ternyata kamu takut polisi ya? Kalau begitu, mohon padaku dong. Mohon aku untuk pelan-pelan, maka akan aku kabulkan. Mohon padamu. Mimpi saja. HMPH. Terima kasih. Kamu. Sialan kamu. Sialan, tidak bisakah kamu melihat? Ganti rugi penderitaan mentalku. Tuan Muda Duan, tangannya mau ditaruh di mana? Aku hanya takut kamu menabrak dan melibatkanku. Lagi pula, cara menyetirmu liar sekali. Astaga. Pegangan yang kencang, pengecut.
Tuan muda kecil, ini bukan tahun baru atau hari raya. Memberi hormat sebesar ini. Aku juga tidak punya angpau untukmu. Kamu pasti sengaja. Dari awal kamu memang mau pakai mobil ini untuk menakutiku. Ingin melihatku dipermalukan, kan? Tapi kamu juga tidak boleh berpikir seperti itu. Mencoba menjebakku ya? Kamu belum ada apa-apanya. Adik, terima kasih sudah mengantarku pulang. Selamat malam. Oke, kamu menang. Taruhan, kan? 1 bulan, kan? Kalau sampai aku kalah, namaku akan kutulis terbalik. Hei, seru nggak balapan liar sama Az? Jangan bilang kamu cemburu. Kalau iya, memangnya kenapa? Orang yang menjadikanku bahan taruhan tidak berhak mengatakan itu. Sudahlah, kututup teleponnya. Tunggu, aku menelepon untuk mengingatkanmu. 3 hari lagi, jangan lupa pergi ke kota Lan. Dengan menggandeng perusahaan besar seperti grup Fengju, masa depan perusahaan Lan kita akan sangat cerah. Ini semua berkat wakil direktur yang masih muda dan berprestasi. Berhasil menonjol di antara para pesaing lainnya. Dan mendapatkan kerjasama dengan Fengju. Saham beberapa hari ini meroket naik. Hahaha. Iya, benar sekali. Terima kasih atas pujian dari rekan-rekan sekalian. Akhir-akhir ini perusahaan kita memang menunjukkan beberapa kemajuan. Tentu saja, kontribusi kalian semua sangatlah besar. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Masih ada beberapa orang yang hanya punya saham tapi tidak bekerja. Kalau kita tidak menyingkirkan mereka, ini akan memengaruhi rencana saya di kota Nanzu. Saya khawatir ini akan memengaruhi keuntungan rekan-rekan yang ada di sini. Wakil direktur juga memikirkan kepentingan kita semua. Reformasi struktural, menyingkirkan beberapa beban yang tidak perlu. Barulah perusahaan Lan bisa maju tanpa beban. Dan kita semua bisa mendapatkan dividen yang lebih besar. Semuanya setuju, bukan? Ucapan wakil direktur dan asisten khusus Bai ada benarnya. Saya sudah lama merasa ada orang yang keterlaluan. Saat proyek energi terbarukan bulan lalu sedang genting-gentingnya. Dia bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Benar, sudah saatnya melakukan reformasi struktur. Berkat pimpinan wakil direktur, kita berhasil mendapatkan proyek sebesar ini. Tentu saja wakil direktur yang harusnya membuat aturan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kebijaksanaan Anda semua. Karena itu, saya sudah menyiapkan sebuah dokumen untuk Anda, yaitu perjanjian yang ada di hadapan Anda ini. Cukup dengan tanda tangan dari Anda semua. Kita bisa melakukan pembelian kembali secara paksa, atas seluruh saham yang ada di tangannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Kita akan bersatu padu, bekerja sama dengan sepenuh hati. Permisi. Nyonya Jiang, mohon maaf. Wakil direktur kami sedang memimpin rapat yang sangat penting. Beliau berpesan agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan, yang boleh masuk sembarangan. Termasuk para pemegang saham. Ini adalah perintah khusus dari wakil direktur, terutama Anda. Ini perintah wakil direktur. Anda juga jangan terlalu mempersulit kami. Sejak kapan menjadi tempat Funanzhou berkuasa sendirian? Nyonya Jiang, Anda sudah bukan lagi jajaran direksi perusahaan ini, kan? Saya sarankan Anda segera pulang saja. Lagi pula, pintu ini menggunakan kunci sandi. Anda tidak punya kata sandinya. Sekalipun Anda membuat keributan, pintu ini juga tidak akan terbuka. Benar, kan? Benar. Jangan lupa, sayalah putri dari pendiri Lan Group. Xiangling, apa yang kamu lakukan? Ini adalah rapat Dewan Pemegang Saham. Satpam, usir dia keluar. Siapa yang berani? Hari ini, jika ada yang berani menyentuhku sedikit saja, aku jamin. Besok berita tentang pemegang saham Lan Group, yang dilarang menghadiri rapat perusahaannya sendiri, akan menjadi berita utama di seluruh media kota Jiangcheng. Wakil Direktur, jika skandal seperti ini muncul di saat genting ini, apakah akan memengaruhi kerjasamamu dengan Fengku atau tidak? Xiangling, sebenarnya apa maumu? Tidak ada. Aku hanya menjalankan hak legalku saja. Bukannya kita mau membahas reformasi struktur perusahaan. Silakan, Wakil Direktur. Mulailah pertunjukanmu. Rapat hari ini sangat penting.
Ini adalah langkah terakhir untuk menyingkirkan Jiang Lin sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Jiang Lin sama sekali tidak boleh dibiarkan mengacau di sini. Kak Jiang, kita ini kan orang sendiri. Kenapa harus dibuat jadi sekacau ini? Bagaimanapun juga, kita bicarakan ini di luar saja. Ya, aku mohon padamu. Di depan banyak orang begini. Tolong jaga nama baik Nanzhou dan perusahaan. Jangan sentuh aku. Perutku. Aduh, perutku. Anakku. Anakku. Hei, Bailu. Sakit sekali. Bailu, kamu tidak apa-apa. Aduh. Tolong, tolong. Hei, Xiangling. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Dia sedang hamil. Cepat, cepat, bawa ke rumah sakit. Biar ku beritahu, rapat pemegang saham Jiang Ling sudah mengesahkan resolusi. Sekarang aku beritahu kamu, ambil uangnya dan cepat pergi. Aku sudah sangat baik padamu. Fu Nanzhou benar-benar egois dan kejam seperti biasanya. Hanya untuk mengusirku. Dia bahkan tega mempertaruhkan nyawa wanita hamil dan bayinya. Presdir Fu, daripada terburu-buru mengusir orang, lebih baik lihat dulu bagaimana harga saham Lan Group. Presdir Feng, kenapa Anda ada di sini? Harga saham Lan Group kami, berkat bantuan Anda, terus naik, kan? Benar, tapi itu setengah jam yang lalu. Sekarang harga saham Lan Group anjlok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Presdir Feng, Anda jangan bercanda. Ini bagaimana bisa jadi seperti ini? Sahamnya anjlok habislah sudah. Itu seluruh hartaku. Feng Nanzu, sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang kalau kita bekerja sama dengan Presdir Feng, semuanya akan aman. Presdir Feng, sebenarnya ada apa ini? Presdir Feng, kalau begitu, kita harus lihat asisten khusus Bai yang sedang hamil. Bagaimanapun juga, Nona Bailu, saat bertanggung jawab atas serah terima bahan inti batch pertama, menukar barang bagus dengan yang jelek, mengoplos dan memalsukannya, ada uang suap dalam jumlah besar. Komponen inti dari seluruh proyek energi baru kita sangat tidak memenuhi standar. Bailu ini benar-benar seperti dugaanku. Bodohnya benar-benar konsisten, ya. Apa, Bailu itu? Beraninya dia. Jadi sekarang Feng Jun mau memutus kerja sama sepenuhnya, dan akan menuntut ganti rugi dalam jumlah besar kepada grup Lan sesuai hukum. Para pemegang saham, bersiaplah untuk menjual rumah dan tanah kalian. Hei, jangan. Presdir Feng, mohon jangan, saya rasa ini karena manajemen saya yang buruk. Kedepannya saya pasti akan mendisiplinkannya dengan lebih ketat. Anda boleh mengajukan syarat lain, asalkan kita bisa melanjutkan kerja sama. Bagaimanapun juga tidak masalah. Saya bersedia. Benar. Kalau begitu, ini tergantung pada keputusan Nona Jiang. Nona Jiang, apa maksudnya ini? Wakil direktur seharusnya sudah sangat jelas. Bagaimanapun juga, dulu jika tidak ada Nona Jiang, Anda bahkan tidak akan bisa masuk ke Fengju. Jangankan mendapatkan proyek ini. Sekarang, ingin membahas kerja sama. Feng Ju hanya akan berhubungan langsung dengan Nona Jiang. Fu Nanzu, jadi ternyata selama ini, kamu hanya menumpang nama Nona Jiang, mengakui semua jasa Nona Jiang sebagai milikmu. Jiang Ling, bagaimanapun juga kamu adalah orang lama di Lansi. Mengingat grup sedang dalam kesulitan, bukankah seharusnya kamu juga ikut membantu? Wakil Direktur, apa Anda lupa? Saya sudah kalian singkirkan bersama dari grup Lansi. Sekarang saya tidak punya hubungan apapun dengan Lansi. Presdir Feng, silakan lakukan apa yang harus dilakukan. Sesuai hukum saja, tidak perlu sungkan. Jangan begitu. Nona Jiang, Lansi adalah perusahaan yang didirikan ibumu seorang diri. Kamu tidak bisa diam saja melihatnya hancur. Iya, benar. Tolong, demi ibumu, kembalilah untuk memimpin kami. Kalian juga tahu Lansi adalah hasil jerih payah ibu saya. Lalu saat itu kalian, demi sedikit keuntungan sepele, mengikuti si brengsek Fu Nanzhou itu dan mengkhianati saya. Menyingkirkan saya. Bahkan, mau merebut sisa saham terakhir peninggalan ibu saya. Saat kalian mau mengambil semuanya, kenapa tidak memikirkan dia? Kamu mau aku kembali? Boleh? Kembalikan liontin giok peninggalan ibuku. Direktur Feng, silakan Anda keluar dulu untuk istirahat sejenak. Aku harus membereskan urusan internal dulu.
Direktur Feng, mari saya antar Anda. Mau aku kembali? Boleh, tapi aku punya satu syarat. Mulai hari ini, aku mau menggantikan Fu Nanzhou sebagai presiden direktur. Itu tidak mungkin. Aku adalah pemegang saham terbesar. Apa hakmu? Dalam waktu 1 bulan, aku akan membantu grup LAN memenangkan proyek lahan emas itu. Entah apakah pembuktian ini sudah cukup memberiku hak. Cuma kamu. Lahan itu adalah proyek paling bergengsi di seluruh kota. Semua keluarga kaya berebut mati-matian pun tidak bisa mendapatkannya. Grup LAN sekarang sedang diambang kehancuran. Apa dasarmu untuk mendapatkannya? Coba jelaskan. Lihat saja perjanjian taruhannya. Nanti kamu akan tahu. Dalam 1 bulan, jika aku berhasil memenangkan proyek lahan pinggiran selatan untuk grup LAN, semua saham di tangan Fu Nanzhou akan dibeli kembali secara paksa. Kalau aku gagal, 5% sahamku akan kuserahkan pada perusahaan tanpa bayaran. Aku akan pergi tanpa membawa sepeser pun. Tak akan pernah menginjakan kaki di perusahaan LAN. Wakil direktur berani tanda tangan. Baik, meskipun ada Feng Shu yang mendukungmu. Masih ada keluarga Qin dan keluarga Duan. Mereka berdua tidak akan memberikan proyek menguntungkan ini begitu saja. Itu bukan urusanmu. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, mulai dari sekarang. Jual semua barang berhargamu untuk menutupi kerugian proyek Fengju. Kedua, tanda tangani saja. Lalu enyah dari sini. Wakil direktur, tanda tangani saja. Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan. Benar. Wakil Direktur, Nona Jiang berani mempertaruhkan jabatannya. Kenapa kita tidak mencobanya? Baik, aku tanda tangan. Bagaimana caramu mendapatkan tanah ini? Bagus. Fu Nanzhou. Mulai dari sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di perusahaan LAN lagi. Sekarang juga. Pergi dari hadapanku. Baik, kamu kejam. Kamu tidak akan lama duduk di posisi ini. Aku akan kembali. Sudah 3 tahun. Aku akhirnya pulang. Ling Ling, ibu minta maaf padamu. Tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Kamu juga tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Kamu sudah banyak menderita bersama ibu. Menanggung begitu banyak kesulitan. Bu, aku tidak pernah merasa menderita. Tidak, Ling Ling. Dengarkan ibu bicara. Ibu tidak ingin kamu menjadi seperti ibu. Bertarung mati-matian di dunia bisnis. Pada akhirnya hanya menyisakan penyakit di sekujur tubuh. Jadi, ibu sudah mencarikanmu sandaran hidup. Tante, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Ling Ling dengan baik. Tidak akan membiarkan Ling Ling menderita sedikit pun. Tapi, Bu Ling Ling, kamu janji pada ibu akan menikah dengan Nanzhou. Nanzhou itu anak yang dewasa dan mapan. Orangnya juga rendah hati. Kalau kamu menikah dengannya, mulai sekarang, kamu hanya perlu menikmati kemewahan dan kekayaan. Menikah dan punya anak, tidak perlu lagi menjadi seperti ibu. Bu, aku janji padamu. Aku janji, Bu. Kamu pikir dengan membantu Fu Nanzhou, si anak manja dari keluarga kaya itu, memantapkan posisinya, dia akan menyayangiku sepenuh hati seumur hidupnya. Tapi tak disangka menantu pilihanmu ternyata adalah serigala tak tahu balas budi. Apa sekarang kamu menyesal? Tapi, aku pasti akan menjaga kita di kehidupan selanjutnya. Aku pasti akan melakukannya.
Jane. Presiden Qiang benar-benar sombong sekali. Setelah urusannya selesai, dia meninggalkanku di ruang istirahat seharian. Untuk masalah hari ini, terima kasih banyak atas bantuan Presiden Feng. Lain kali aku pasti akan membalasnya dengan layak. Presiden Jiang, ini. Abis manis sepah dibuang. Ini kantor. Kamu mau apa? Bukannya bilang mau membalasnya dengan layak. Daripada nanti-nanti, lebih baik sekarang. Malam ini saja, ya. Sekalian ajak Qinye dan yang lainnya. Jiang Ling, bisa nggak kamu jangan begini? Aku kenapa? Kan lebih seru kalau ramai-ramai. Bisa nggak jangan jahili aku? Aku beneran bisa cemburu, loh. Aku mohon, jangan jahili aku, bisa. Gawat, gawat, gawat. Dia gimana ini? Aku ini bisa dilembutin, bukan dikasarin. Nggak usah ajak mereka. Hanya kita berdua. Oke. Kamu mau makan apa, katakan saja. Terserah saja, hidangan laut. Oke. Ayo cicipi, lihat. Restoran favoritku, dan makanan kesukaanku. Presiden Feng, Anda benar-benar tahu seleraku, ya. Kamu lupa. Lupa. Lupa apa? Nanti malam antar aku pulang, baru akan kuberitahu. Presiden Feng, Anda sedang mengajukan syarat padaku. Ini sebuah ajakan. Ali. Setuju ya? Ayo. Kak, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Apa? Tentu saja. Wow. Mereka serasi sekali, ya. Si cantik dan si buruk rupa. Lihat tangannya itu. Itu meluknya di mana, sih? Dia tidak seperti biasanya, ya. Biasanya dia tidak sebebas ini. Hong Sui, kamu. Kamu sudah gila. Kamu cemburu. Menurutmu, kamu mau apa? Jangan macam-macam, ya. Kamu kenapa? Alergi sama cowok playboy. Kamu gila, ya. Kalau kamu bilang dari awal, kita tidak akan makan seafood. Karena aku tidak bisa menolak permintaanmu apapun. Tidak apa-apa, pulang minum obat juga sembuh. Xiaolin. Antar aku pulang. Boleh.
Pelan-pelan. Fotonya sudah diterima. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu pakai. Besok, aku mau foto-foto ini muncul di semua media di kota Jiangzheng. Ah, pelan-pelan. Pelan-pelan, hati-hati. Obatnya di mana? Di laci sebelah sana. Huh. Ah, gimana? Sudah baikan? Yakin nggak perlu ke rumah sakit? Yakin. Hah? Kalau begitu, coba jelaskan ini apa? Kenapa aku bisa begitu tahu seleramu? Sekarang aku beritahu kamu. Karena aku sudah memendam rasa padamu selama 3 tahun. 3 tahun lalu, aku baru pulang dari luar negeri, dan masuk ke grup Fengju. Orang tuaku, untuk melatihku, tidak mengumumkan identitasku kepada publik. Waktu itu aku di departemen bisnis tingkat bawah. Seringkali harus menemani klien untuk hiburan di bar Jingluo. Ayo, 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 minum, 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 ya. Anak muda, kalau nggak minum berarti nggak menghargai kami. Iya, benar. Kalau kontrak ini nggak ditandatangani hari ini, jangan harap bisa ditandatangani lagi. Dasar anak muda nggak tahu aturan. Kami suruh kamu minum itu karena kami menghargaimu. Benar sekali. Ayo, 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 minum, 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 minum. Presdir Zhang, Presdir Li, kalian berdua adalah orang-orang terpandang di industri ini. Apa gunanya menindas seorang anak muda? Nona Jiang benar-benar wanita yang hebat. Betul, 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 Presdir Jiang. Temani kami berdua minum beberapa gelas. Soal kontrak ini. Gampang diatur, gampang diatur. Keuntungan grup Feng Shui ditekan sampai serendah ini. Aku melihatnya saja sampai iri. Anak muda. Bagaimana kalau aku carikan rekan kerjasama yang lain untukmu? Aku jamin harganya lebih tinggi dari ini. Tuan Jiang, Anda pasti bercanda, iya. Kita kan sudah hampir mencapai kesepakatan. Mana bisa seenaknya menyerobot begitu saja? Nah, benar sekali. Xiao Feng, menurutku kontrak ini tidak ada masalah. Kalau begitu, masalah ini kita anggap sudah beres, iya. Sejak saat itu, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepadamu. Jadi, kamu mencari tahu tentangku. Benar. Lalu aku tahu kamu sudah menikah. Suamimu adalah Fu Nanzu. Awalnya aku kira kalian saling mencintai. Aku juga sempat berpikir untuk menyerah. Sampai akhirnya, aku tahu semua perbuatan Fu Nanzu. Aku membulatkan tekad. Kamu yang sudah menjadi miliknya. Aku bertekad untuk merebutmu. Feng Shui. Aku berterima kasih atas niat baikmu. Tapi pernikahan itu benar-benar mengerikan. Aku sudah bersusah payah untuk keluar dari neraka itu. Aku tidak mau gegabah lagi. Kamu istirahatlah yang baik. Aku pulang dulu. Aku tidak butuh status. Asalkan aku bisa berada di sisimu, meskipun hanya menjadi pelayanmu. Bahkan menjadi anjingmu sekalipun. Pelatih. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ses.
Ah, Selamat pagi. Nona, aku akan periksa apa ada berita yang bisa kita tanggapi. Dia keluar, dia keluar, dia keluar. Saya wartawan dari tabloid hiburan. Ada yang membocorkan berita bahwa semalam Anda bersama istri dari pimpinan grup LAN memasuki sebuah villa bersama-sama dan tidak keluar sepanjang malam. Mohon tanggapannya. Bukankah Nyonya Jianglin belum bercerai? Direktur Fang, jadi Anda sengaja menjadi orang ketiga. Pasti si brengsek Fu Nanzhou itu. Halo, istriku tersayang, apa tidurmu nyenyak semalam bersama kekasih barumu? Fu Nanzhou. Kau bajingan busuk yang punya anak haram. Beraninya kau masih memakai cara licik seperti ini. Terus kenapa? Jiangling, apa kamu baru terjun ke dunia ini? Di masyarakat ini, standar untuk pria dan wanita itu berbeda. Aku ini pria. Kalau orang lain tahu, paling-paling mereka akan memujiku sebagai petualang cinta. Tapi kamu beda. Orang lain akan bilang kamu itu wanita jalang yang bisa dipakai siapa saja. Reputasimu akan hancur. Kamu akan jadi musuh semua orang. Paham? Kamu tidak tahu malu, dasar bajingan. Terima kasih. Kamu pikir aku membuat keributan sebesar ini hanya untuk membuat gosip murahan saja? Menurutmu keluarga Feng itu tempat seperti apa? Mereka akan mentolerir pewaris mereka berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami. Aku beritahu kamu, keluarga Feng akan jadi yang pertama menyingkirkanmu. Kamu yang mengandalkan rayuan pada 3 keluarga besar. Mimpi indahmu untuk mendapatkan tanah di Nanjiao itu sudah hancur. Jiangling, habislah kamu. Baik, Fu Nanzhang. Kamu mau main-main, kan? Oke, kalau begitu kita saling bongkar aib saja. Aku akan bongkar semua kebusukanmu. Saya, Feng Su, memang sedang mendekati Nona Jiangling. Tuan Feng, berarti Anda mengakui kalau Nyonya Jiangling memang berselingkuh. Anda memang benar-benar mengganggu pernikahan orang lain. Bukan. Kami tidak mengerti. Bukankah perkataan Anda ini saling bertentangan? Pertama, Nona Jiangling dan Tuan Fu Nanzhou, hubungan pernikahan mereka saat ini sudah lama hanya sebatas nama saja. Kedua belah pihak sudah dalam proses perjanjian cerai. Kedua, saya mengejar Nona Jiangling. Sudah mendapat persetujuan dari Tuan Fu Nanzhou. Presdir Feng, apa maksud perkataan Anda? Bagaimana mungkin Presdir Fu? Wakil Presdir dari grup Lanshi. Malah berinisiatif menyerahkan istrinya kepada pria lain. Seorang pria demi kepentingannya sendiri, menyerahkan istrinya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau kalian begitu tertarik dengan gosip, lebih baik kalian pergi lihat ke rumah sakit Seng'an. Bagaimanapun, Nona Bailu yang sedang mengandung anak wakil Presdir masih terbaring di rumah sakit. Cepat, 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 cepat kirim orang ke rumah sakit Sheng'an. Sedang apa? Presdir Feng, minggir. Jangan lihat lagi, jangan lihat lagi. Pergi semua, pergi semua. Kalian semua sedang apa? Hah, sedang apa kalian? Jangan memotret lagi, menghalangi di depan pintu rumah orang. Aku bicara padamu, dasar preman, atau paparazi. Berhenti memotret. Kalau foto lagi, aku akan menuntutmu karena melanggar privasi. Anda semua sudah tahu apa yang ingin kalian ketahui. Silakan pergi. Jiangling, di mana orangnya? Jiangling, kamu di mana? Jiangling cerdik sekali. Aku benar-benar meremehkanmu. Demi menggoda seorang wanita, kamu bahkan sudah tidak punya harga diri lagi. Kamu jelas-jelas tahu kalau kamu alergi makanan laut, tapi masih sengaja memakannya, demi berpura-pura kasihan untuk mencari simpati. Apa kamu masih punya batas? Terhadap Jiangling, aku memang tidak punya batas. Aduh, Pencitraanmu bagus sekali, ya. Teruslah berakting, Huodi. Siapa yang bisa mengalahkan aktingmu? Kak, masalahnya sudah jadi seperti ini. Kamu tidak ingin mengatakan sesuatu. ada, dong. Aku lapar, siapa yang bisa carikan makanan? Kak, aku juga lapar. Biar aku yang buatkan untukmu. Mau masakan Tiongkok atau masakan Barat, adik bisa semuanya. Sudahlah,
Tuan Muda Qin, dengan tanganmu yang berharga itu, jangan sampai melukai dirimu lagi. Biar aku. Kamu meremehkan siapa, hah? Qin Ye juga bisa tampil di depan dan jago di dapur. Kakak, tunggu saja makan besar, ya. Makan besar, palingan juga masakan gagal. Pencernaan Nona Jiang kurang baik. Hei, kalian jangan bertengkar. Berisik sekali, ya sudah, kamu saja yang pergi. Baik. Jialing, kemampuanmu melatih anjing memang hebat, ya. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan untuk membuka kelas? Hei, Feng Su. Tambahkan kecap asin. Bukan. Ini apa, sih? Maksudku untuk membuat telur mata sapi ini. Aku harus taruh ini dulu atau tidak? Iya, taruh minyak dulu atau telurnya. Feng Su, bagaimana kalau kamu ke sana lihat sebentar? Bukankah dia bilang kalian memasaknya luar biasa? Lihat apa, sih? Qin Ye ini lagi memasak atau lagi mengacau di dapur? Benar-benar kalian memasak yang luar biasa. Sambil lihat buku resep, ya. Aku ini punya pengalaman praktik. Kalau begitu, di rumahmu ini tidak ada apa-apa, ya. Kamu lebih cocok menari seksi saja. Sudah, istirahat sana. Bukan aku. Kak, maaf ya. Cuci saja. Ngapain kamu berdiri di sini? Mereka baru saja melewatkan malam yang mesra. Kamu malah buru-buru datang jadi obat nyamuk. Kamu persis seperti pekerja paruh waktu gratisan yang datang sendiri. Yang keahliannya sangat buruk pula. Enak. Kalian memasak Feng Shui makin hebat ya. Halo. Pak. Aku sudah lihat. Baik. Sampai nanti malam. Sepertinya opini publik di internet memanas. Mereka tidak bisa diam saja. Malam ini mengadakan perjamuan di rumah. Menyuruhku pulang. Kak. Kalau begitu, malam ini aku ajak kamu balapan liar. Para tetua dari kedua keluarga kalian juga akan datang. Nona Bailu, permisi, apakah anak dalam kandungan Anda adalah anak Tuan Fu? Apakah Anda merusak pernikahan Tuan Fu dan Nyonya Jiangling? Tuan, Anda menyerahkan istri Anda pada orang lain demi keuntungan. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah Anda tahu soal ini? Nona Bai, apakah Anda sedang mencoba menghindari pertanyaan? Nanzu, aku sudah tidak tahan lagi. Kamu dengar tidak? Orang-orang di luar itu seperti lalat. Sekarang aku bahkan tidak berani keluar rumah. Reputasiku hancur lebur. Itu semua kan karena kebodohanmu. Kalau saja dulu kamu tidak mengganggu Jiangling, apa akan ada masalah begini? Jadi kamu menyalahkanku. Dulu kamu sendiri yang bilang kalau Jiangling itu sangat temperamental. Kalau dia tahu kamu main serong di belakangnya, dia pasti akan langsung minta cerai. Makanya aku korbankan reputasiku untuk membantumu menekannya. Sekarang mengeluh begini memangnya ada gunanya. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, Sahamlan Group akan jadi seperti kertas bekas. Kamu tahu tidak? Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau kita adakan konferensi pers untuk klarifikasi? Kita bilang saja, kalau kita tidak punya hubungan apa-apa. Ide yang bagus. Makan jeruk ini. Lulu. Sekarang cuma tersisa satu cara. Gugurkan anak yang ada di dalam kandunganmu. Nanzhou, kamu. Apa yang kamu katakan? Sial, ini seperti bom waktu. Kalau tidak digugurkan, kita akan terseret olehnya. Kamu tahu tidak? Aku bisa membalikkan fitnah ini. Tidak, aku tidak setuju. Tunggu sampai masalah ini reda. Kita bisa punya anak lagi nanti.
Cepat. Ayo minum, cepat minum. Minumlah. Para kerabat dan sahabat sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya, Feng. Saya sangat berterima kasih. Rumor di internet mengenai putra saya, Feng Su, telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat. Di sini, saya mewakili keluarga Feng ingin menyatakan dengan tegas bahwa rumor-rumor itu sama sekali tidak benar. Putra saya, Feng Su, dan Nona Lan Jiangling itu tidak memiliki hubungan apapun di luar mitra bisnis. Asu, kamu datang di saat yang tepat. Sini, jelaskan sendiri semuanya. Apa yang perlu dijelaskan? Rumor itu benar. Asu, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya menyatakan fakta. Foto-foto di internet itu asli. Aku semalam memang bersama Nona Jiangling. Aku juga memang sedang mendekati Nona Jiangling. Hanya saja sampai saat ini aku masih belum berhasil mendapatkannya. Belum berhasil mendapatkannya. Berarti aku masih punya kesempatan. Asu, kamu sebagai anak muda mengejar perasaan itu tidak bisa disalahkan. Aduh, tapi harus lihat siapa orangnya juga dong. Wanita bernama Jiangling itu reputasinya sangat buruk. Dia juga seorang wanita bersuami dengan hubungan yang tidak jelas. Kamu terlibat dengannya. Mau ditaruh di mana muka ayahmu? Papa ngomong apa sih? Tutup mulutmu, dasar anak nakal. Urusanmu nanti kita selesaikan di rumah. Di kota Jiang. Kita tiga keluarga ini saling terikat. Satu makmur, semua ikut makmur. Satu rugi, semua ikut rugi. Wanita itu, Jiangling. Hahaha. Benar-benar hebat ya. Bermain-main di antara anak-anak kita, dan masih bisa melakukannya dengan leluasa. Tuan Weng. Paman kedua, Anda harus berhati-hati. Sebaiknya kamu jangan banyak bicara. Asu, aku tidak peduli kamu kerasukan apa. Aku perintahkan kamu, sekarang juga putuskan semua hubungan dengannya. Paman Feng benar, aku mendukung. Dasar bocah, kamu ini kenapa lagi? Hehe, kalau Feng Shui mau mundur, berarti Jiangling akan jadi milikku, kan? Aduh, Pak, yah. Coba kamu dengar. Anak-anak ini semua dibuat mabuk kepayang oleh Jiangling. Gawat kalau begini terus. Wang Su, aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak memutuskan hubungan sepenuhnya dengannya, terserah kamu mau berbuat apa, itu bukan urusanku. Aku, Feng Shui, tidak akan menikah selain dengan Jiangling. Bisa tidak bicaranya lebih halus sedikit? Oh, jadi dia itu Jiangling yang reputasinya sangat buruk itu. Ya, dia masih berani-beraninya datang ke sini. Lihat saja sebentar lagi. Dia pasti akan membuat sebuah drama. Drama memelas untuk memohon pengampunan dari para tetua keluarga Feng. Halo, Direktur Feng. Saya Jiangling. Apa kamu datang untuk meminta maaf pada keluarga Feng atas opini publik di internet? Meminta maaf itu harus atas dasar suka sama suka. Kenapa saya harus meminta maaf? Kalau begitu, kamu mengandalkan Feng Shui untuk melindungimu, datang untuk memprovokasi. Direktur Feng, saya tidak mengerti. Seorang pemimpin keluarga konglomerat papan atas seperti Anda. Apa di mata Anda hanya ada urusan cinta yang dangkal dan berita skandal saja? Hari ini merupakan kesempatan langka para tetua dari 3 keluarga besar bisa berkumpul bersama. Saya mewakili grup LAN. Ingin memperkenalkan sebuah proyek yang sangat potensial. Hadirin sekalian, silakan lihat. Adalah lokasi emas yang dikembangkan bersama oleh keluarga Feng, Qing, dan Duan. Memiliki jalur perairan dan menjadi poros pengembangan kota di masa depan. Namun, di lokasi yang sangat berharga ini, terdapat masalah fasilitas pendukung yang tertinggal dan kemacetan lalu lintas, serta konsumsi energi yang sangat besar. Apa yang Anda katakan bukan hanya masalah di Binjiang saja, melainkan masalah dari keseluruhan perencanaan dan pembangunan kota Jiangzheng. Sebuah masalah warisan dari masa lalu. Direktur Feng benar. Oleh karena itu, proposal kota baru cerdas yang diajukan grup LAN justru dirancang berdasarkan masalah-masalah ini. Keunggulan utama grup LAN terletak pada teknologi energi baru. Konsumsi energi bisa berkurang setidaknya 30%. Menurut perkiraan konservatif,
Proyek ini dapat mendorong pertumbuhan PDB regional lebih dari 15% per tahun. Tindakan Jiang Ling ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Dia sedang mengonsolidasi sumber daya, dan yang lebih penting, membuka jalan untuk merebut tanah di pinggiran selatan. Ambisi dan siasat wanita ini benar-benar mengerikan. Jika dia berhasil, dia pasti akan menjadi penghalang besar bagi rencanaku untuk merebut aset keluarga Duan. Saya tahu belakangan ini ada beberapa rumor tidak sedap tentang saya. Tapi kerjasama bisnis adalah tentang kekuatan, tentang prospek, dan tentang keuntungan bersama yang nyata dan terlihat. Juga demi pembangunan kota. Telah memberikan kontribusi. Para senior, apakah menurut kalian perkataan saya benar? Kamu ini punya juga naluri bisnis. Mirip seperti ibumu saat merintis usahanya dulu. Terima kasih Paman Feng masih mengingat ibu saya. Sayang sekali ibumu pada akhirnya salah mempercayakan orang. Sebenarnya, ini juga bukan salahmu. Sudahlah, lupakan saja. Seperti yang kamu katakan, berada di posisi kita ini. Bagaimana bisa kita hanya memikirkan urusan perasaan saja? Asisten khusus Song, Presdir Fang, rencana Presdir Jiang ini sangat berwawasan ke depan. Benar, nanti tolong tanda tangani kontraknya dengan Presdir Jiang. Baik. Bagus. Proyek sebagus ini. Keluarga Qin juga bersedia bergabung. Dedi, kerja bagus. Paman kedua, keluarga kita tidak boleh ketinggalan. Ikut tanda tangan juga, dong. Aduh, Aze. Kenapa buru-buru sekali? Paman kedua kan baru saja kembali dari kunjungan kerja di luar negeri. Jet lag-nya saja belum pulih. Ini kan menyangkut kepentingan inti keluarga Duan. Harus didiskusikan baik-baik dulu dengan orang tuamu. Di keluarga Duan sekarang, masih ayahmu yang berkuasa. Direktur Feng, karena hari ini adalah jamuan keluarga, saya tidak akan mengganggu lebih lama. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar, Xiao Jia. Sebelumnya saya memang punya prasangka buruk terhadapmu. Saya di sini juga ingin meminta maaf padamu. Paman Feng, Anda terlalu berlebihan. Anakku yang bandel ini usianya sudah tidak muda, tapi kelakuannya masih saja tidak benar. Jarang sekali dia bisa begitu cinta mati padamu. Saya sebagai ayahnya juga, hanya bisa memberanikan diri untuk memintamu. Lihatlah hubunganmu dengan Feng Shu ini. Masalah perasaan. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan dengan Fu Nanzu dulu, dan membuatnya benar-benar menjadi mantan suamiku, baru kita bicarakan lagi. Apa? Dia masih belum menandatangani surat cerai denganmu. Kalau dia berani cari masalah lagi, bilang saja pada Paman. Nanti Paman akan menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Kakak Feng, perubahan sikapmu ini drastis sekali. Iya. Ayah, lihat tuh, Dedi, orang lain, suportif sekali. Kalau ayah, di saat penting begini, bicara saja tidak becus. Anak nakal. Kamu mau cari istri saja masih perlu ayah yang menyemangati. Dulu, ayahmu ini berhasil merebut hatinya dengan cara seperti ini. Ibumu saja sampai terkesan, tahu. Terima kasih atas kerja kerasnya, Papi. Mama juga pasti menderita. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, Paman Feng. Tapi sekarang semuanya masih dalam kendaliku. Nanti kalau aku benar-benar tidak bisa menanganinya, baru aku akan merepotkanmu. Saya pamit. Feng Shu, kamu gila. Turunkan aku. Jangan, jangan. Iya deh. Kamu yang paling kuat. Iya, kan. Cuma kamu yang bisa menggendong. Aku juga bisa menggendongnya. Feng Shu, turunkan aku. Aku tidak akan menggugurkan Nanyo. Ini anak kita. Bagaimana bisa kamu setega ini? Ini bukan masalah tega atau tidak. Dia itu bom waktu. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bangkit lagi. Tidak. Aku tidak setuju. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku sedang memberitahumu, mengerti? Mulai bicara. Paman Duan. Iya, ini aku. Iya, silakan bicara, Paman. Iya, silakan. Mau. Iya, baik, aku pergi sekarang ya. Pegang ini. Iya, baik, enggak, iya, aku tahu kok.
Kamu kesini untuk menertawakanku kan? Apa bedanya kamu yang sekarang dengan aku yang dulu? Menertawakanmu, aku nggak sebosan itu. Aku datang untuk membantumu. Aku merebut priamu. Kamu pasti benci setengah mati padaku kan? Bagaimana mungkin kamu masih mau membantuku? Pria yang bisa direbut tidak pernah pantas untuk dipertahankan. Justru sebaliknya, aku berterima kasih padamu, karena membuatku mengenali seorang bajingan. Bajingan. Lalu bagaimana denganku? Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Pekerjaan hilang, reputasiku hancur. Bahkan anak ini. Dia tidak bisa menerimanya. Sekarang masih ada satu cara. Ini demi dirimu sendiri, demi anakmu. Sebuah cara untuk mendapatkan jaminan. Cara apa? Lakukan amniosentesis. Untuk mendapatkan bukti kuat dari Fu Nanzhou. Amniosentesis. Jika Fu Nanzhou tahu, dia pasti akan membunuhku. Serahkan bukti tentang Fu Nanzhou. Atau pasrah ditindas begitu saja. Kamu pilih sendiri. Paman, silakan dicoba. Bisnis keluarga Duan ini seharusnya menjadi milikku juga, Duan Hongtao. Patua itu pilih kasih. Dia memberikan bagian terbaik untuk putra sulungnya. Aku ingin hak kendali bisnis domestik keluarga Duan. Baik, Paman. Asalkan Anda membantuku mendapatkan proyek area Nanjiao, dan biarkan aku kembali ke Lan Corporation. Aku, Fu Nanzhu, mulai sekarang akan mengikuti semua perintah Anda. Rencanaku sederhana saja. Katakanlah, aku akan menghubungi beberapa investor asing yang terpercaya. Untuk bekerja sama menjatuhkan saham industri inti keluarga Duan, menciptakan krisis keuangan yang besar dan kepanikan pasar. Mendorong keluarga Duan ke tepi jurang. Lalu aku akan bertindak sebagai penengah, untuk membujuk kakak sulungku dan patua itu. Agar mereka menyerahkan saham atas tanah di Nanjiao. Lalu mentransfernya ke perusahaanmu dengan harga yang sangat murah. Cerdik sekali. Dengan begitu, tanah itu dengan sendirinya akan jatuh ke tanganku, dan Anda bisa mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hei, ingat. Setelah semuanya beres, aku mau saham tanpa modal. 30%. Tidak masalah, Paman kedua. Senang bekerja sama denganmu. Kakak. Kamu sudah melihat dokumen dari pagi. Bagaimana kalau aku pijat kamu? Tenagaku kuat loh, Tuan Muda Qin. Kalau kamu benar-benar bosan dan tidak ada kerjaan, bagaimana kalau kerja paruh waktu jadi kurir makanan saja? Jangan ganggu Presdir Jiang bekerja lagi. Feng Yue. Kamu jangan menyindir terus di sini. Lalu kamu, seorang presdir hebat malah diam di sini buat apa? Kenapa kamu tidak kerja paruh waktu jadi sopir taksi online saja? Diam semuanya, berisik sekali. Ada masalah. Ada apa? Ada masalah besar. Beberapa proyek inti perusahaan tiba-tiba terungkap punya masalah keuangan yang besar. Harga saham anjlok drastis. Ayahku dan paman keduaku hampir gila karena panik. Katanya sepertinya ada yang sengaja menyerang dengan short selling. Arus kas perusahaan sepertinya akan segera terputus. Siapa sih yang begitu berani dan punya kekuatan sebesar itu? Modal asing. Jangan berisik, kakak sedang membantumu mencari dalang di balik akun penyerang itu. Lai, ini aku. Aku sudah mengirimimu beberapa akun target. Tolong bantu aku periksa siapa orang yang terkait. Oke. Halo, Xiao Dou, Hongtao, paman kedua. Bagaimana mungkin dia sengaja menjatuhkan saham perusahaan keluarganya sendiri?
Segera aktifkan prosedur pembekuan. Bekukan semua akun terkait miliknya di luar negeri. Laksanakan segera. Sudah dibekukan. Halo, Ayah. AZ hebat sekali. Beberapa akun yang tadi secara gila-gilaan membanting harga saham. Akun-akun luar negeri yang menciptakan kepanikan itu. Tiba-tiba aliran dananya dibekukan oleh kekuatan misterius. Menghentikan kejatuhan harga saham. Tren penurunan harga saham sudah stabil. Bagus. Untuk sekarang sudah teratasi. Kepanikan pasar akan perlahan mereda. Tapi, Duanze. Masalah keuangan yang terungkap itu benar-benar nyata. Masalah dengan pemasok juga benar-benar nyata. Keluarga Duan sekarang menghadapi lubang dana yang sangat besar. Kita harus segera mencari cara untuk menutupinya dan menstabilkan situasi. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Baik, aku pulang sekarang juga. Itu sepertinya tidak aman kalau kamu pergi sendirian. Biar aku antar kamu pulang ya. Jiangling, kebaikanmu ini tak akan kulupakan. Ayo. Selamat untuk apa? Selamat, kamu akan memenangkan taruhan itu. Meskipun hanya tersisa 3 hari sebelum taruhan berakhir, tapi keluarga Duan sekarang sedang dalam kekacauan besar. Kalau aku mengganggunya di saat seperti ini, tidak pantas rasanya memanfaatkan kesulitannya. Lalu bagaimana jika AZ yang datang menawarkan diri? Apa kamu akan menolaknya? Kenapa kamu begitu yakin aku akan menang? Aku kenal Duanze. Keras kepala. Dari tatapan matanya tadi saat melihatmu. Aku sudah tahu hasilnya. Jadi, jawab pertanyaanku. Apa kamu akan menolaknya? Tidak akan. Fang Su. Bukan begitu. Proyek Nanjiao. Aku harus menang. Aku tahu. Duanze, kenapa kamu datang? Masuk. Ayah dan ibuku yang menyuruhku datang untuk berterima kasih padamu. Ini hanya sekadar tanda terima kasih. Jadi, buket mawar ini juga disuruh oleh orang tuamu. Kak, ada yang ingin aku katakan padamu. Soal taruhan itu, aku mengaku kalah. Tanah di pinggiran selatan itu milikmu. Aku juga milikmu. Kak, aku juga tidak tahu sejak kapan aku mulai menyukaimu. Apa sejak hari perjamuan keluarga Feng? Atau hari saat kamu membawaku balapan liar? Aku juga tidak ingat lagi. Kak, bagaimana kalau kita bersama saja? Hei, Kenapa mendorongku? Duanze, aku akui aku sangat menginginkan proyek tanah di pinggiran selatan. Tapi, aku minta maaf. Aku tidak ingin melanjutkan permainan ini lagi. Tidak ingin melanjutkan. Kamu bahkan tidak mau tanah di pinggiran selatan itu. Lalu aku ini apa? Feng Su. Feng Su, di antara kita bertiga. Ternyata tetap kamu yang menang. Aku tidak mau mereka. Aku hanya mau diriku. Boleh, ya. Baik. Para pemegang saham sekalian, batas waktu 1 bulan telah tiba. Nona Jiangling gagal menepati janjinya. Dan baru 3 hari yang lalu, keluarga Duan telah bersama pihak kami, secara resmi menandatangani surat perjanjian pengalihan saham ini. Dengan kata lain, perjanjian taruhan Jiangling telah gagal total. Jadi,
5% saham miliknya harus dialihkan kepada grup tanpa kompensasi apapun. Dan dia akan pergi dengan tangan hampa. Mulai sekarang, tidak ada lagi urusannya dengan grup LAN. Fu Nanzhou, kenapa terburu-buru? Di dalam perjanjian sudah tertulis dengan sangat jelas. Batas waktunya adalah sebelum jam kerja berakhir hari ini. Aku, Jiang Ling, masih merupakan presiden sah dari grup LAN. Kamu butuh waktu, kan? Aku berikan. Waktumu tersisa 7 jam 50 menit. Aku mau lihat akal-akalan apa yang bisa kamu lakukan. Sebelum membahas soal menang atau kalah, saya ingin para pemegang saham sekalian melihat orang-orang kepercayaan di sisi Tuan Fu Nanzhou ini. Bagaimana mereka menyalahgunakan jabatan mereka melalui transaksi terkait dengan kontrak palsu dan metode lain seperti penggelapan dana perusahaan. Secara gila-gilaan menyelewengkan aset perusahaan. Palsu, ini semua palsu. Kamu sudah kalah dalam pertaruhan ini, memalsukan bukti, dan ingin menyeret kami semua untuk menanggung akibatnya. Apakah ini palsu atau tidak? Biar rekan-rekan dari Departemen Investigasi Ekonomi yang memeriksanya. Zhang Yanxing, Komandan Song, ada yang melaporkan kalian menyalahgunakan wewenang dan menyelewengkan aset perusahaan. Silakan ikut kami. Mohon kerjasamanya. Ayo jalan. Liang, apa hebatnya kamu menyingkirkan beberapa anak buahku? Aku tidak apa-apa. Permainan ini, kau sudah pasti kalah. Kau harus enyah dari grup LAN. Dengar tidak? Fu Nanzhou, reputasimu sudah hancur lebur. Selingkuh dalam pernikahan, memelihara wanita simpanan, menyelewengkan aset grup LAN secara gila-gilaan. Semuanya, coba tanyakan pada hati nurani kalian. Apa kalian benar-benar berani menyerahkan masa depan grup LAN ke tangan orang yang moralnya sebejat ini? Ini fitnah. Semuanya, ini adalah fitnah. Itu semua omong kosong. Ada bukti. Kalau tidak ada bukti jangan bicara sembarangan. Kamu mau menghancurkanku, ya? Fu Nanzhou, apa kamu pikir dengan memaksa Bai Lu menggugurkan kandungannya dan menghilangkan semua jejak, kamu bisa hidup tenang begitu saja? Ada buktinya. Harus bicara pakai bukti. Ini dikeluarkan oleh Pusat Identifikasi Forensik Jiangcheng mengenai janin yang digugurkan Nona Bai Lu dan laporan tes paternitas DNA darah Tuan Fu Nanzhou. Laporan ini menunjukkan dengan jelas bahwa Fu Nanzhou adalah ayah biologis dari janin yang digugurkan Bai Lu. Dari mana kamu dapat dokumen ini? Mengkhianatiku. Aku tahu, Fu Nanzhou dan asisten khusus Bai Lu punya hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Di internal perusahaan LAN, itu sudah bukan rahasia lagi, kan? Semua orang hanya pura-pura tidak tahu saja. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu bicara seperti ini hanya karena ingin membuat orang-orang pelin-pelan itu memihakmu, kan? Iya, kan? Tapi kamu tidak bisa mengubah hasil taruhannya. Kamu sudah pasti kalah. Kamu harus enyah dari grup LAN. Fu Nanzhou, siapa yang memberitahumu Jiang Ling kalah? Kenapa dia datang? Perjanjian pembatalan taruhan, kan? Ini disusun oleh grup Fengzhou. Dan juga grup Jiang secara bersama. Sebuah perjanjian pengalihan tanpa syarat. Mulai hari ini, seluruh lahan di Nanjiao adalah milik Nona Jiang seorang. Tunggu, Duan Ze, dia. Tenang saja, dia tidak picik. Presdir Jiang benar-benar bisa mendapatkan tanah di Nanjiao. Presdir Jiang memang hebat di usia mudanya ya. Grup LAN hanya punya masa depan jika mengikuti Presdir Jiang. Benar, kan? Dukung Presdir Jiang. Dukung Presdir Jiang, ini. Tidak mungkin, Duan Su sudah menandatangani kontrak denganku. Kami sudah punya perjanjian lebih dulu. Tunggu sebentar, aku akan meneleponnya. Fu Nanzhou, kamu benar-benar ketinggalan berita ya. Kamu tidak akan bisa menghubunginya. Duan Hongtao terlibat dalam kejahatan ekonomi. Dia berkolusi dengan modal asing untuk menjatuhkan saham grup Duan. Dia sudah membeli tiket pesawat dan kabur tadi pagi. Sebaiknya kau berdoa untuk keselamatanmu sendiri. Huo Nanzhang.
Cepat keluar dari sini. Pengacara Zhang. Presdir Fu. Ini perjanjian cerai di mana kau tidak mendapat harta sepeser pun. Ini adalah perjanjian pembelian kembali saham secara paksa. Silakan Anda tanda tangani. Dasar jalang. Hem. Wakil Presdir, silakan. Menantuku, minggir. MA, apa Mama lihat, aku menang. Ahahaha. Selamat, Kak, sudah mendepak pria brengsek itu, dan merebut kembali perusahaanmu. Mulai sekarang, kau akan menuju puncak kesuksesan. Selamat atas penobatan Sang Ratu. Hidup Ratu. Bagaimana, Yang Mulia Ratu? Apakah Anda puas dengan perayaan ini? Hei, tentu saja harus meriah. Aku beritahu ya, aku sampai lari ke 3 toko baru dapat ukuran paling besar ini. Hei, mulai sekarang grup LAN adalah kerajaanmu. Kakakku yang kaya raya. Ayo kebar, ayo. Ikut. Kau anggap aku sudah mati? Ya, apa kau mau kupukul? Sini. Cari gara-gara lagi, ya. Aduh Kak, lihat dia deh. Aku cuma bercanda sama dia. Galak banget. Nanti jangan-jangan dia KDRT sama kamu. Gimana kalau pertimbangin aku aja? Aku tipe cowok imut yang super manis. Kalau gitu, aku tipe cowok gagah yang keren. Kalian berdua minta digebuk, ya. Aduh, berisik banget. Kalian bertiga bisa diam gak sih? Enggak. Maksudku kalian berdua. Hamba tahu perasaan kalian bertiga, para punggawaku, untuk menghargai jasa kalian bertiga dalam membantuku naik tahta. Malam ini di Bar Jingluo, hamba yang traktir. Kita nggak pulang sebelum mabuk. Gimana? Oke. Jadi kamu yang mengkhianatiku. Jawab. Bukti itu kamu yang kasih, kan? Kamu datang ke sini untuk mencelakaiku, kan? Brengsek, kamu berani-beraninya muncul untuk mencelakaiku. Kamu mau mati? Hah? Kamu itu sama sekali nggak ada bedanya. Dengan anjing-anjing di perusahaan itu, aku kasih tahu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Barang-barangnya sudah dikemasi. Bailu, aku peringatkan kamu, kamu tidak akan bisa kabur seumur hidupmu. Aku mau kamu hidup dalam ketakutan seumur hidupmu. Hahaha. Haha. Bailu, maaf membuatmu menunggu lama. Pak Wakil Direktur, Anda sudah berkeluarga. Tidak pantas Anda memberiku hadiah semahal ini. Sebaiknya Anda ambil kembali saja. Lulu. Kamu duduk dulu. Semua orang di perusahaan tahu kalau pernikahan kami hanya karena bisnis. Kami tidak punya perasaan. Beri aku sedikit waktu. Aku akan membereskan semuanya. Tunggu sampai aku menceraikannya. Aku akan langsung bersamamu secara terang-terangan. Tidak. Aku sama sekali tidak mau menjadi orang ketiga. Aduh, kamu ini naif sekali. Bagaimana mungkin kamu jadi orang ketiga? Aku tahu kamu berasal dari mana. Aku tahu kamu berasal dari desa terpencil yang miskin. Itu sangat tidak mudah. Bukankah kamu hanya ingin lepas dari keluarga asalmu? Aku juga sama. Nasibku tidak jauh lebih baik darimu. Sejak kecil aku sudah dicap sebagai anak haram. Berjuang susah payah sampai hari ini. Aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu mengasihaniku.
Aku merasa kita ini senasib sepenanggungan dan saling memahami. Wakil Direktur. Aku tidak menyangka kamu. Aku mengatakan ini bukan supaya kamu mengasihaniku. Aku hanya ingin memberitahumu. Lebih baik kamu tahu. Aku ingin memberimu sebuah rumah yang benar-benar hangat. Sebuah rumah yang hanya milik kita. Saling bersimpati ya, hahaha. Kita ini sejenis. Memberiku sebuah rumah. Hahaha, Fu Nanchuang. Ternyata selama ini kamu membohongiku. Aku sudah sampai. Kalian sekarang ada di mana? Fu Nanzhou, kamu gila, Fu Nanzhou. Tidak menderita. Jangan berikan padaku. Nona Bai, untungnya tetanggamu segera menemukan dan membawamu ke rumah sakit. Hanya itu yang menyelamatkan nyawamu. Tapi kamu baru saja keguguran dan mengalami benturan keras. Kamu kehilangan banyak darah, rahimmu rusak, kemungkinan kamu tidak akan bisa punya anak sendiri lagi. Sen Nanchu, Jiangling. Kalian pasangan brengsek. Hari ini, aku akan mati bersama kalian. Istirahat di tempat. Korban yang tewas. Mati saja kau sana. Amin. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk menghadiri pernikahan Nona Jiangling dan Tuan Humoris. Pernikahan adalah puncak dari sebuah cinta. Membutuhkan 2 orang. Bahkan kepercayaan seumur hidup dari 3 orang. Seorang bijak pernah berkata, di antara 3 orang, pasti ada istriku. Hahaha, seperti si gembala sapi dan gadis penenun beserta sapinya. Hahaha, sudah cukup sandiwaramu. Tuan Dongsu, apakah kau bersedia menggunakan seumur hidupmu untuk mencintai yang ada di hadapanmu? Saya bersedia. Aku masih belum bisa. Nona Jiangling, apakah kau bersedia menikah dengan Tuan Humoris yang ada di hadapanmu ini? Saya bersedia. Tidak kedengaran, lebih keras. Saya bersedia. Lebih keras lagi. Saya bersedia. Pakaikan cincinnya. Tidak, tidak, jangan. Berikutnya adalah bagian yang paling penting. Tuan Feng Shu, Anda boleh mencium pasangan Anda sekarang. Yah, ah. Hahaha. Ah. Semangat sekali ya. Ayo semuanya, kita ramaikan.